Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dan perancangan kami, yaitu perancangan aplikasi penjualan dan persediaan rumah Mochibo Bogor menggunakan Microsoft Access. Next. Sebelumnya, perkenalkan, anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Leilani Syahira dengan NIM 3 digit terakhir 061. Saya Keisha Nurmasa dengan NIM 3 digit terakhir yaitu 100. Saya Bunga Zelia dengan 3 NIM terakhir 160. Saya Rania Faya Rajmayuni dengan 3 NIM terakhir 161. Saya Alia Awaluna Atma dengan NIM 3 digit terakhir 194. Rumah Mochibo yang berlokasi di Baranang Siang, Kecamatan Bogor Timur telah berdiri sejak tahun 2014 dan kini memiliki belasan cabang di wilayah Jabodetabek. Kak Raina selaku pemilik melihat besarnya potensi wisata dan kuliner di Bogor yang mendorong meningkatnya permintaan oleh-oleh khas dengan cita rasa unik dan lokal. Melalui konsep inovatif, Rumah Mochibo mengolah daging, buah pala, dan nanas sebagai isian mochi sehingga menghasilkan produk oleh-oleh yang otentik sekaligus memberikan nilai tambah bagi hasil panen lokal. Boleh di next. Berikut adalah 3 masalah utama yang saat ini dihadapi oleh Rumah Mochibo Bogor dalam operasional sehari-harinya. Yang pertama adalah ketergantungan terhadap software spreadsheet. Saat ini, pengelolaan persediaan barang dan data pengiriman masih dilakukan secara manual. Ini tentu rentan terhadap kesalahan input dan tidak efisien untuk skala bisnis yang akan terus berkembang. Masalah kedua adalah redundansi atau duplikasi data. Karena Rumah Mochibo memiliki banyak cabang, terutama di wilayah Jabodetabek, data stok yang ada di sistem seringkali tidak sinkron dengan realisasi stok yang ada di lapangan. Akibatnya terjadi ketidaksesuaian antara catatan dan kondisi nyata, yang bisa mengganggu proses penjualan. Dan yang ketiga adalah hambatan dalam penyusunan laporan. Dengan sistem yang masih manual dan tersebar, dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk merekap dan menyusun laporan pengiriman antar cabang secara akurat. Ini memperlambat pengambilan keputusan oleh manajemen. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah fungsi perancangan basis data dengan Microsoft Access pada Mochibo. Yang pertama, fungsi ini adalah sentralisasi data, di mana Mochibo sendiri dapat mengintegrasikan data barang, pelanggan, dan transaksi dalam satu relation. Yang kedua, otomatisasi stok dengan mengurangi kesalahan input manual pada data persediaan. Yang ketiga, pelacakan pengiriman. Ini Mochibo dapat membangun mode khusus untuk memantau distribusi mochi ke berbagai cabang. Baik, selanjutnya adalah desain database yang kami buat yang pertama. Ya, di sini ada keempat tabel yang mencakup tabel barang, tabel detail, tabel pelanggan, dan tabel transaksi pada Microsoft Access. Program sendiri berfungsi sebagai label atau nama kolom untuk mengidentifikasikan jenis data yang akan disimpan dalam sebuah tabel. Di sampingnya ada data type yang mana berfungsi untuk menentukan nilai-nilai yang dapat disimpan sesuai dengan operasi-operasi pada file name dengan keterangan yang mana di sampingnya itu bersifat opsional. Nah, untuk tabel barang sendiri dalam Mochibo sendiri terdapat field name dengan tipe data short text, nama barang dengan tipe data short text, harga dengan tipe data currency, dan stok dengan tipe data number. Untuk tabel detail sendiri bernama field name kode barang dengan tipe data short text, nama barang dengan tipe data short text, jumlah dengan tipe data number. Untuk tabel pelanggan sendiri, terdapat field name dengan penamaan kode pelanggan, nama pelanggan, dan alamat dengan tipe data short text. Untuk tabel transaksi sendiri, penamaannya yaitu nomor transaksi dengan tipe data short text, tanggal transaksi dengan tipe data date atau time, kode pelanggan dengan tipe data short text, dan total pembayaran dengan tipe data currency. Selanjutnya adalah desain database, yang mana pada keempat tabel tadi kami menggabungkan tabel-tabel tersebut menjadi satu kesatuan relasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada form utama Mochibo. Untuk mempermudah operasional, kami membagi menu utama ini ke dalam
tiga bagian fungsional. Yang pertama ada form master yang berisi master pelanggan dan master barang yang berfungsi untuk menyimpan data-data dasar yang bersifat permanen. Kemudian ada form transaksi yang digunakan untuk admin setiap harinya mencatat penjualan produk. Kemudian ada laporan yang berisi rekapitulasi data pelanggan, penjualan, dan persediaan barang. Next. Selanjutnya ada form pelanggan Mochibo. Nah, untuk form pelanggan Mochibo ini dirancang untuk mengelola dan mengarsipkan database mitra atau pembeli secara terstruktur. Di dalam form ini terdapat beberapa parameter data yang wajib diisi, yaitu ada kode pelanggan, nama pelanggan, dan alamat. Kemudian di bagian bawah form terdapat dua kelompok tombol kendali. Untuk di sebelah kiri berfungsi untuk navigasi data seperti berpindah ke data sebelumnya atau sesudahnya, sedangkan tombol di sebelah kanan berfungsi untuk aksi sistem seperti menambah data baru, menyimpan, membatalkan, menghapus data, ataupun keluar dari form. Next. Kemudian ada form barang Mochibo. Pembarang Mochibo ini berfungsi untuk mengontrol manajemen inventaris baik dari segi harga maupun ketersediaan produk. Data yang diinput dalam form barang ini ada kode barang, nama barang, harga, dan stok. Untuk di bagian bawah sendiri, sama halnya dengan form pelanggan, itu ada tombol navigasi di sebelah kiri dan tombol aksi di sebelah kanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kemudian selanjutnya ada form transaksi Mochibo. Form transaksi ini berguna untuk menulis setiap transaksi keluar dari Mochibo sendiri yang berisikan nomor transaksi, tanggal transaksi, kode pelanggan, total pembayaran, kemudian ada subform transaksi sendiri, yaitu kode barangnya, nama barang, harga, serta jumlahnya. Jumlahnya yaitu menghitung harga dari barang tersebut dan jumlah barang keluarnya. Kemudian sebagaimana form sebelumnya, di sebelah kiri bawah ada tombol navigasi form, kemudian di sebelah kanan ada tombol aksi untuk form. Next. Oke. Berikut adalah contoh dari report atau laporan pelanggan dari Rumah Mochibo sendiri. Kode pelanggannya yaitu berbentuk 4 kode unik, kemudian nama pelanggan dicatat langsung oleh Mochibo, kemudian alamat dengan asal daerahnya. Next. Selanjutnya yaitu report penjualan dari Rumah Mochibo. Laporan penjualan ini ada nomor transaksinya, kemudian tanggal terjadi transaksi, kode pelanggan yang di report sebelumnya, di form sebelumnya juga, kemudian kode barang, nama barang, harga, jumlahnya, dan subtotalnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pada report persediaan atau laporan persediaan ini terdapat kolom kode barang, nama barang, dan sisa barang. Jadi laporan atau report persediaan ini itu berfungsi untuk memantau ketersediaan stok barang pada sistem. Laporan ini tuh membantu admin atau pemilik usaha dalam mengetahui jumlah stok yang masih tersedia secara cepat dan real time dengan adanya report persediaan. Proses ini pengawasan barang menjadi lebih mudah sehingga dapat mengurangi resiko kehabisan stok maupun penumpukan barang. Selain itu juga, laporan ini juga terhubung langsung dengan database dan transaksi penjualan. Jadi, setiap terjadi transaksi, jumlah stok akan otomatis diperbarui pada sistem. Boleh di next. Jadi, kesimpulannya itu, perancangan aplikasi penjualan dan persediaan Rumah Mochibo Bogor menggunakan Microsoft Access ini bertujuan untuk mengatasi masalah redundansi data dan ketidaksinkronan stok akibat penggunaan spreadsheet manual. Kemudian melalui sentralisasi data barang, pelanggan, dan transaksi dalam satu basis data,
yang relasional dengan mengintegrasikan tabel utama sistem ini dapat memantau stok serta mempercepat penyusunan laporan penjualan dan persediaan untuk mendukung distribusi produk di belasan cabang wilayah Jabodetabek secara akurat dan efisien. Di next, boleh. Baik, sekian presentasi kami dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.